Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Romo Albertus Joni tentang kerahiman dan keheningan di dunia yang bising. Selamat mendengarkan. Bicara tentang keheningan di tengah dunia yang bising dan bagaimana keheningan memampukan kita untuk punya hati yang berbelas kasih. Hati yang dijiwai dengan semangat kerahiman ilahi. Jadi rute kita sederhana seperti biasa, saya akan bawakan tema tidak panjang-panjang, nanti Anda bisa tertidur ya. Jadi katanya mendengarkan suara para romo itu lebih ajaib dan mujarab daripada hipnotis para psikolog. Jadi saya tidak ingin lama-lama, 20 menit saya akan memberi paparan tentang mengapa keheningan itu sesuatu yang indah, yang mulia, dan lebih dari itu, nanti kita akan tanya jawab. Mungkin kita bisa sharing pengalaman juga, saya juga akan sharing dari pengalaman saya. Jadi teman-teman, mungkin saya akan mulai dari pengalaman pribadi. Ketika saya menjadi frater, saya merasa bahwa dunia biara itu sangat indah. Para frater itu selama di seminari tinggi, bangun itu langsung berdoa. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya toh, berdoa brevir, pagi-pagi sudah minta Allah tolong. Karena hidup kami memang berat, jadi tiap kali harus minta pertolongan Tuhan. Lalu itu pagi-pagi tuh baru bangun, buka mata jam 4:30, sudah minta tolong Tuhan, doa, meditasi, kemudian dilanjutkan dengan renungan kitab suci, misa. Setelah misa pun masih pengendapan. Jadi indah sekali hidup rohani ketika masih frater. Setelah saya tabisan, saya pikir akan berlanjut terus ya. Rupanya tidak. Setelah saya jadi imam, justru hampir tidak punya kesempatan untuk duduk dalam doa. Karena apa? Umatnya 11.000, butuh romonya hanya 2, tangan cuma 2, kaki cuma 2, telinga cuma 2, satu pun budek sebelah. Jadi, oh ya, telinga saya agak budek sebelah. Jadi kalau Anda mau pengakuan dengan dosa dengan saya, nanti Anda bisa tanya, Romo bisa pinjam telinga yang budek untuk pengakuan? Saya akan, ya, nanti saya akan ulangi itu dosa Anda. Apa? Mencuri? Jadi, menjadi romo itu ternyata melelahkan. Pelayanan dari pagi sampai malam. Bahkan kalau saya pernah bertugas di daerah misi perbatasan Lampung dengan Palembang, itu sungguh ketahanan fisik dibutuhkan karena masuk ke daerah-daerah perkebunan, masuk ke hutan-hutan lindung, di mana masih ada macan, buaya, dan teman-temannya. Kalau ada umat minta sakramen perminyakan, di malam hari itu kita harus bawa orang untuk menemani kita, karena saya takut tersesat di hutan juga ya. Itu benar-benar hutan, jadi membelah hutan, seperti tidak ada waktu untuk beristirahat dari karya. Padahal kita ini romo, padahal kita itu imam, yang tugasnya pertama-tama adalah menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi apa daya, pelayanan tidak berhenti, umat selalu memanggil, mulai dari yang masih perawan hingga yang masih janda, semua cari romo. Jadi kita ini harus kadang-kadang sampai kecapean. Dalam tahun pertama saya menjadi imam, saya mengalami burnout, mengalami kelelahan yang luar biasa. Sampai saya sudah kering hidup rohaninya. Lalu ketika saya menghadap guru rohani saya, ada seorang romo misionaris Polandia yang sudah sepuh, sudah tua, dia berkata demikian, Romo, kamu lupa yang terpenting. Pelayananmu tidak akan banyak berbuah
kalau kamu tidak belajar duduk dan hening di depan sakramen Maha Kudus. Wah, saya tertampar luar biasa. Saya kurang pelayanan apa, Romo? Saya keringetan dari pagi sampai malam melayani umat. Romo itu menjawab dengan arif bijaksana. Iya, kamu bisa melayani dari pagi sampai pagi lagi bahkan. Tapi tidak ada jiwanya. Tidak ada rohnya. Tidak ada kasihnya. Kamu melayani dengan kekuatan manusiamu, tapi kamu lupa kekuatan ilahi yang kamu bawa dan kamu wartakan. Kalau kamu tidak duduk dalam keheningan. Saat itu saya mulai tersadar ya. Saya mulai tersadar dan saya mulai, oh iya, gila ya. Bagaimana saya mau membawa Yesus kepada banyak umat kalau saya sendiri tidak mengalami Yesus itu siapa? Lalu suatu kali dalam masa kekeringan rohani itu saya membaca diary-nya Mother Teresa dari Kalkuta, sekarang sudah jadi santa ya. Santa Teresa dari Kalkuta, ingat ya, Bunda Teresa dari Kalkuta yang membagi makanan, menolong orang sakit, menolong orang yang sekarat. Dia mendirikan kongregasi misionaris cinta kasih, MC, Missionary of Charity, di India. Dan dalam pengalamannya, dalam diary-nya, dia mengisahkan begini. Ada satu suster yang memohon kepada Mother Teresa untuk mengurangi jam doa, supaya bisa melayani lebih banyak orang sakit. Mother Teresa, ini banyak sekali orang-orang sekarat yang butuh dilayani. Masa kita duduk berdoa tidak buat apa-apa? Ayo kita kurangi jam adorasinya. Kita butuh banyak waktu untuk menolong mereka. Mother Teresa dengan tegas menjawab si suster, oke, mulai besok kita tambah 2 kali lipat jam doanya. Aduh, sial betul suster muda itu ya. Jadi jam doanya, jam heningnya malah ditambah 2 kali lipat. Padahal yang membutuhkan pelayanan begitu banyak. Mother Teresa tampaknya mengerti kebenaran yang juga dimengerti oleh Romo Polandia yang adalah pembimbing rohani saya tadi. Tanpa keheningan batin, hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu tidak akan banyak berbuah. Lalu saya mulai berpikir, mengapa keheningan itu menjadi sangat istimewa ya teman-teman ya? Sepertinya kan keheningan itu kita tidak buat apa-apa, sepertinya kita duduk santai, pejamkan mata, seperti tidak buat apa-apa, tidak produktif sama sekali. Lalu mengapa anjurannya kita diminta untuk hening? Apalagi di tengah kesibukan yang begitu padat dalam hidup kita. Seolah-olah pekerjaan tidak selesai. Itu anjing harus diberi makan, ayam harus diberi makan, tanaman harus disirami, apalagi kalau Anda emak-emak, anak saya perlu bekal, suami saya perlu bekal. Lalu setelah itu arisan A, arisan B, dan arisan C. Setelah itu masih doa lingkungan. Ngapain saya harus duduk hening? Kayak kurang kerjaan. Tapi justru ketika saya membaca buku dari Kardinal Sarah, Robert Kardinal Sarah, seorang kardinal dari Afrika, yang menulis buku berjudul The Power of Silence, saya menyadari kebenaran ucapan dari Romo Polandia, Romo Laton, pembimbing saya, dan Suster Santa Teresa dari Kalkuta. Dia mengatakan bahwa keheningan itu sebetulnya adalah esensi dari Allah. Oh, menarik ya. Keheningan kok esensi dari Allah. Kardinal Sarah mengatakan, Allah itu begitu halus suaranya, sampai-sampai hati kita itu membutuhkan kehalusan yang tinggi pula agar kita dapat sungguh mengenal siapa Allah. Dan Allah itu berfirman dengan sangat terbatas. Ketika dia berfirman, dia hanya mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah tidak banyak berargumen, dia tidak banyak berkata-kata. Dan itu yang indah menurut saya. Jadi, gambaran tentang Allah yang bicara seperlunya, itu menggambarkan justru sifat kesederhanaan Allah yang luar biasa.
Kalau menurut para ahli filsafat, Allah itu begitu sederhana, begitu sangat sederhana sampai sulit ditangkap oleh manusia. Dan kesederhanaannya tampak dalam tidak banyaknya kata-kata, tetapi justru kata-kata yang tidak banyak itu begitu powerful. Maka ada alasan yang cukup dalam. Anda lihat ya, Allah cukup bersabda satu kalimat, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Lalu setelahnya tumbuh-tumbuhan, setelahnya manusia. Dan justru ketika Allah bersabda setelah menciptakan manusia, dia memandang semuanya sungguh amat baik. Menarik ini, kisah penciptaan ini. Allah yang tidak banyak berkata-kata. Allah yang begitu sederhana, sampai kadang kita sendiri tidak mengerti kerumitan pikiran Allah karena keterbatasan indrawi kita, sampai kita hanya bisa mengerti Allah ketika kita juga tidak berkata-kata, ketika kita tidak bising. Masalahnya, ya sekarang ini kita direpotkan dengan banyak hal ya teman-teman ya. Ini nih, barang satu ini nih yang sering merepotkan kita. Kelihatan ya? Barang ini yang sering merepotkan kita. Karena apa? Seolah-olah tidak ada lagi waktu untuk berdua saja dengan Allah. Seolah-olah dunia kita menjadi tambah ramai. Dulu sebelum ada barang ini kan kita masih punya privasi. Sekarang sejak ada HP, sejak ada smartphone, bahkan sampai di WC pun kita masih bisa dihubungi orang. Tidak ada lagi ruang pribadi. Jangankan ruang pribadi, tidak ada lagi kesempatan untuk berbincang dengan Allah dari hati ke hati. Teman-teman yang terkasih, gambaran kedua dari kitab suci yang menarik adalah ketika Musa, dia hendak membimbing bangsa Israel yang keras hati, tegar tengkuk. Musa kan bingung. Musa berkali-kali menemani bangsa Israel ini. Sudah bagus, jalan maju 2 langkah, nanti mundur 3 langkah. Mereka menyembah dewa asing lagi. Sudah bagus, maju 3 langkah, mundur 4 langkah lagi. Jadi Musa ini, kalau zaman sekarang mungkin harus minum cadar sartan silextil itu ya, obat darah tinggi. Tapi kan, tapi yang menarik dalam kitab suci, ketika Musa frustrasi, dia selalu naik ke atas gunung. Ya, dan gambaran ini nanti akan Anda temukan dalam perjanjian baru. Musa selalu naik ke atas gunung, dan dia berbicara dengan Allah dari wajah ke wajah. Ketika Musa turun dari gunung, bangsa Israel tahu, oh ini sedang bicara dengan Allah, baru saja bicara dari wajah ke wajah, karena dikatakan dalam kitab suci, wajah Musa bersinar bagaikan matahari, sehingga semua orang Israel tidak kuat memandang wajah Musa, karena dia bicara dengan Allah. Tapi anehnya, percakapan Musa dengan Allah di atas gunung tidak pernah dituliskan ayatnya. Menarik. Para ahli teologi, para ahli kitab suci mengatakan bahwa Musa bercakap-cakap dengan Allah dalam keheningan. Karena esensi Allah sekali lagi adalah keheningan, maka ketika kita hening, kita akan merasakan Allah yang hidup. Tapi sekali lagi itu gambaran yang sangat ideal. Zaman sekarang gimana mau hening? Tiap 2 menit, ting, ting. Atau dia, kalau Anda pun silent, HP-nya tetap bergetar. Saya tuh kapok itu. Men-silentkan HP saya, membawa HP saya ketika misa. Kadang-kadang kita lupa ya, HP-nya ada di dalam kantong celana. Karena HP selalu saya silent, itu dia kan bergetar ya. Dia mode vibration itu. Jadi kalau lagi misa, lagi berdiri, Tuhan sertamu, tiba-tiba ada yang telepon, waduh, saya tuh nggak tahan geli. Paha saya tuh bergetar. Jadi saya ketawa kaget sendiri. Wih. Nah, itu setengah mati itu rasanya. Jadi, seolah tidak ada lagi ruang privasi antara kita dengan Allah untuk bercakap-cakap berdua. Nanti gambaran Musa yang naik gunung untuk berdoa, nanti akan Anda temukan dalam perjanjian baru, dalam kisah Injil, ketika Sang Sabda yang menjadi manusia di malam yang sunyi itu,
dalam keheningan. Dia memilih untuk juga naik ke atas gunung, berdoa semalam-malam dengan Bapaknya. Ada yang sulit hening gitu. Jadi, kita lihat gambaran bagaimana Tuhan Yesus sendiri menikmati doa, bukan lagi dalam tataran kata-kata, bukan lagi dalam tataran semantik, bukan lagi dalam tataran kalimat, tapi Yesus berdoa dari keheningan batin yang lurus. Maka ungkapan ketika dia berdoa, mengajarkan doa Bapa Kami kepada para murid, dia mengajarkan sesuatu di luar kata-kata dan kalimat. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita doa yang sangat indah itu, yang sampai hari ini kita doakan, doa Bapa Kami, dia menyatakan apa sebetulnya? Bagian yang paling penting dari doa Bapa Kami itu bukan kalimatnya, bukan strukturnya, bukan kata-katanya, tapi ungkapan pertama, Bapa Kami, Aba. Ikatan relasional antara anak dengan Bapa. Bapa itu Daddy itu ya, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik itu bahasanya Tuhan Yesus, itu ungkapan sayang. Apa? Abuna bahasa Arabnya, papi bahasa sekarang. Jadi bukan ungkapan formal, itu ungkapan sayang seorang anak kepada ayahnya. Jadi bagian penting dari ajaran Yesus tentang doa bukan terletak pada kata-kata dan kalimat, tapi terletak pada ungkapan relasionalnya. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa, Abuna, sebagai Aba, Daddy, Papi, itu ada hal yang menggelitik batin kita. Intimitas luar biasa dalam keheningan digambarkan dalam relasi seorang ayah yang mengasihi anaknya dan anak yang mengasihi ayahnya. Dan relasi antara dua pribadi yang saling mencintai ini, antara Abuna, Aba, dengan kita, putra dan putri Allah, tidak butuh kata-kata. Justru cinta yang paling dalam dari seorang bapa adalah ketika dia menggendong putranya yang pertama atau putrinya yang pertama yang baru lahir. Anda pernah lihat ya, seorang ayah pertama kali menggendong anaknya, apakah dia akan berkata-kata langsung, wah anakku, anakku, anakku? Ya tidak juga, nggak heboh-heboh banget. Kalau dia pria sejati yang tidak lebay, dia akan lihat anaknya dalam keheningan. Dan biasanya lalu air matanya akan mengalir. Anda yang ayah pasti punya pengalaman ini. Dia akan mengagumi anaknya dalam hening. Dan demikian juga seorang anak yang sudah mengenal siapa bapaknya dalam cinta, dia tidak perlu selalu ngomong, Dedi lindungi aku, Dedi, papi, ayah lindungi aku. Tidak. Cukup pegang jempol atau pegang telunjuk bapaknya ke sekolah, berjalan bersama dalam hening, si anak sudah merasa tenteram. Pernah kan lihat itu kan? Anaknya nangis-nangis gak karuan di sekolah. Begitu dia lihat bapaknya, apa yang dia katakan? Papa. Hanya satu kata. Dan anak itu akan tenggelam dalam ketenangan. Apa yang mau Remo katakan? Yuk kita belajar lagi untuk masuk dalam relasi yang intim antara kita yang mengaku diri sebagai putra-putri Allah dengan Allah yang adalah Bapa Maha Rahim. Di tengah dunia yang bising, kadang kita lupa akan kebenaran ini. Di tengah dunia yang penuh tuntutan, kadang-kadang kita lupa pesan Allah. Engkau berharga di mataku. Walaupun Bapa dan Ibumu menolak engkau, aku tidak akan menolak engkau. Aku yang merajut buah pinggangmu di dalam rahim ibumu. Aku mengenal engkau dengan namamu. Aku memanggil engkau pula dengan namamu. Sebelum ayah ibumu menciptakan engkau, akulah yang menghendaki keberadaanmu. Dan pribadi itu
Tidak perlu banyak berkata-kata untuk kita rasakan. Kadang-kadang gini ya, kita kadang-kadang pernah nggak sih dengar bahwa Romo, ajarin saya dong supaya bisa berdoa yang bagus-bagus seperti teman-teman dari denominasi Protestan. Itu kalau doa, Romo, mantap kali, Romo. Pokoknya kalimatnya indah-indah gitu ya. Allah Bapa kami, penguasa langit dan bumi, penjaga tiang awan, tiang api, depan, belakang, timur, barat, dijaga semua gitu kan. Kita kan sering berapi-api juga kalau mendengar saudari-saudara saya yang dari Kristen Protestan atau denominasi Kristen yang lain sedang berdoa, itu tampaknya berapi-api betul ya. Tutup bungkus Tuhan dalam darah Yesus, tutup semuanya, bungkus, jangan kasih napas. Jadi kadang-kadang kita apa? Kita semangat juga, kita ingin seperti itu. Tapi jangan lupa satu hal. Allah tidak hitung jumlah kata-kata. Yang Allah lihat adalah hatimu. Yang Allah lihat bukan indahnya isi otakmu, atau indahnya kata-kata yang keluar dari bibirmu yang merah merona itu. Bukan. Yang Allah pandang adalah apakah orang ini bisa hening, bisa menikmati kehadiranku sebagai Bapaknya. Isn't it amazing? Saya pikir ini ya, saya senang juga kalau ada umat yang pintar dan pandai menyusun kalimat dalam berdoa, kan kita terbantu juga. Tapi sekali lagi bukan hanya itu esensinya. Kadang orang lupa bisa merangkai kata dengan begitu indah, tapi lupa bahwa doa harus berangkat dari keheningan batin, dari intimitas yang dalam dengan Bapa yang Maha Rahim. Lalu apa kaitannya dengan kerahiman ilahi? Ini poin terakhir saya. Ini sekali lagi inspirasinya dari buku Kardinal Sarah yang begitu luar biasa menurut saya. Kardinal Sarah mengatakan, kebencian dunia takluk dan patah di depan keheningan manusia tersalib. Sekali lagi saya ulang. Kebencian dunia patah dan takluk di depan keheningan anak manusia. Di tengah penderitaan yang begitu hebat, di tengah jalan salib yang berdarah-darah itu, kita menemukan bahwa kemenangan salib itu justru adalah ketika putra manusia tertunduk dalam diam. Ketika dia mengatakan, sudah selesai. Dalam keheningan itu, di atas salib, dia mengalahkan dosa dan maut. Dalam keheningan pula lambungnya ditikam, bukan? Kan Yesus sudah mati dulu. Tidak, waktu ditusuk lambungnya, dia bilang, aduh, gitu. Kan tidak. Dalam keheningan Yesus mengalirkan air dan darah kehidupan bagi gereja. Dalam keheningan pula putra manusia menyelamatkan kita. Isn't it amazing? Saya selalu kagum ya dengan misteri itu. Dengan paradoks semacam ada tegangan. Dunia bising penuh kebencian, orang-orang berteriak, salibkan dia, bunuh dia jahat, dia menghujat Allah. Di tengah lautan kebencian, Yesus memandang mereka dalam hening. Dia bersabda 1-2 patah kalimat, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dan lebih dari itu, darah dan air kehidupan itu, darah dan air yang keluar dari lambung Yesus diberikan justru dalam keheningan. Seolah-olah it's a great reminder. Itu apa? Pengingat yang luar biasa untuk kita. Maka bagaimana Anda dapat mulai? Saya pikir ada 3 hal yang ingin saya bagikan. 1, aturlah waktu yang tetap untuk membaca kitab suci, bermeditasi dalam keheningan. Aturlah waktumu yang tetap. Kapan? Mau malam hari sebelum engkau berangkat tidur? Atau kapan? Atau mau pagi hari, pagi-pagi ketika engkau bangun? Tentukan waktu yang tetap. Waktu yang tetap akan membuatmu selalu ingat, selalu terbiasa untuk melatih keheningan batin. Hening saja. Atur nafasmu. Duduk di depan salib sambil mohon rahmat Roh Kudus. Roh Kudus bersabdalah padaku.
Nanti kan Anda pikirannya kayak monyet itu ya, lari-lari ke kanan, ke kiri. Bahkan kalau Anda doa koronka pun pikiran kita kan bisa kemana-mana ya. Air sudah matang belum? Aduh, udah masak belum tadi? Anakku pulang jam berapa? Jadi Anda sambil doa koronka juga pikirannya kemana-mana kan? Demi sengsara Yesus yang pedih, kompor sudah mati apa belum? Demi sengsara Yesus yang pedih, anakku sudah pulang sekolah apa belum, mau jemput jam berapa? Demi sengsara Yesus yang pedih, pekerjaan belum selesai. Jadi kadang-kadang bahkan ketika Anda berdoa, pikiran Anda tidak tenteram. Maka saya mengusulkan yang pertama, Anda butuh waktu untuk melatih keheningan. Oke? Semoga Anda punya waktu yang tetap. Just be there, 5 menit, 10 menit, nanti naik berkala. Memang tampaknya seperti tidak buat apa-apa, tapi justru dalam keheningan Anda akan punya sensitivitas, seperti renungan saya tadi pagi di Daily Fresh Juice, Anda punya sensitivitas untuk mengenal suara Allah. Nanti akan lewat sendiri tuh inspirasi-inspirasi hidup. Padahal bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Galatia bab 2 ayat 20 ya. Jadi kalau Anda ingin Kristus hidup dari dalam diri Anda, maka ambillah waktu untuk hening, membaca kitab suci, memeditasikannya, mohon Roh Kudus untuk menuntun Anda. Yang kedua, untuk melatih kebisingan dalam level yang lebih praktis, melatih keheningan di tengah kebisingan dalam level yang lebih praktis, saya pikir matikan saja notifikasi, kecuali Anda dokter, kecuali Anda orang-orang yang memang dipilih untuk tugas-tugas menyelamatkan orang lain. Sebisa mungkin kalau Anda ingin melatih keheningan, gunakan gadget Anda dengan bijaksana. Banyak umat mengeluh karena saya sulit dihubungi, karena saya sulit dikontak. Tapi itu pilihan. Pilihan. Saya tidak ingin hidup saya dikuasai oleh WhatsApp, oleh pesan berantai, pesan macam-macam. Saya menetapkan bahwa saya akan membuka HP 10 menit setelah saya sarapan, lalu nanti setelah saya makan siang, setengah jam, saya punya waktu senggang untuk istirahat. Mungkin saya buka YouTube sebentar, saya melihat pesan, membalas pesan yang penting, dan nanti setelah makan malam. Tapi selebihnya saya memutuskan untuk mematikan notifikasi, saya memutuskan untuk tidak bersosial media, hanya pada jam-jam tertentu. Disiplinlah dengan gadget. Tapi saya selalu tidak saya matikan ya, tidak saya silent HP saya. Jadi kalau ada yang sangat penting, orang pasti telepon. Jadi untuk panitia dari KKI Satora, maafkan saya kalau saya sulit dihubungi lewat WhatsApp, jadi Anda bisa langsung telepon karena ya pasti berdering ya, atau saya pakai iWatch, jadi bisa langsung nyambung ke jam tangan saya, pasti bergetar juga. Jadi itu triknya. Gunakan gadget Anda dengan bijaksana. Oke? Karena banyak orang sekarang tidak mampu mengendalikan gadgetnya. Dia lalu hidupnya dikendalikan oleh gadget. Sebelum tidur itu buka HP. Bangun tidur buka HP. Ya kan? Sekarang daripada Romo saya melihat istri saya yang rambutnya masih mengembang semua, Romo lebih baik saya buka HP, Romo banyak wanita yang lebih cantik, Romo. Lebih baik saya main game, Romo. Menyegarkan daripada lihat wajah istri saya, Romo. Aduh, rambutnya ke kanan, ke kiri, mengembang. Belum lagi kalau istri saya ngileran. Ya ampun, Romo. Saya tidak percaya bahwa itu istri saya kadang-kadang. Jadi Anda bayangkan, Anda kadang juga malam sebelum tidur main HP. Bangun tidur juga bukan istrinya yang dicium, HP-nya yang dicium. Jadi kadang-kadang susah ya kita untuk membangun relasi yang mendalam dengan, bahkan bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan apa ya? Tapi juga dengan sesama, dengan istri, dengan anak. Anda harus mengendalikan gadget Anda. Yang ketiga, saya merasa bahwa sebetulnya kita harus lebih banyak latihan mendengarkan daripada berbicara. Saya sendiri malu karena tugas pewartaan saya kan membutuhkan mulut, apalagi ada tai lalat di sini. Yang menjadikan saya mungkin lebih cerewet dari romo-romo lainnya. Ya, saya juga belajar untuk mengendalikan mulut.
Kadang-kadang ada banyak hal yang tidak perlu kita bicarakan. Kadang-kadang ada hal yang tidak benar kita ucapkan juga. Kadang-kadang ada hal yang belum tentu dapat percaya keluar juga dari mulut kita. Maka kendalikan lidah. Belajar mengendalikan lidah mulai dari belajar mengendalikan pikiran. Maka mari mohon rahmat Tuhan supaya Tuhan menggunakan pikiranku dengan tenang. Supaya pikiranku tidak mudah terdistraksi oleh banyak hal di luar diriku. Dan ini perjuangan, ini butuh latihan terus-menerus. Butuh latihan awareness, butuh latihan kesadaran diri. Jadi, kalau tidak apa-apa, kita apresiasi. Jadi biasanya itu latihan saya. Kalau ada suara berisik, saya akan apresiasi. Jadi latihan untuk mengalahkan diri. Latihan untuk latihan untuk mengalahkan keinginan untuk bicara. Kita nikmati saja, kita dengarkan saja. Termasuk kalau ada suara kresek-kresek, saya akan nikmati, saya akan apresiasi, saya akan katakan, iya ini suara yang lain yang perlu kita dengarkan. Jadi akan membantu Anda untuk lebih fokus pada dimensi spiritual yang lebih tinggi. Orang yang lebih cepat berbicara daripada lebih cepat mendengarkan, itu biasanya hidup rohaninya tidak begitu matang. Jadi kalau Anda ingin matang dalam hidup rohani, belajarlah cepat mendengarkan. Kan katanya ada alasan mengapa Tuhan kasih kita 2 telinga dan 1 bibir, 1 lidah, untuk mengendalikan, untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Maka coba kendalikan keinginanmu untuk untuk bicara. Lebihlah latih kepekaan untuk belajar mendengarkan. Dan bukan hanya mendengar, kalau mendengar mungkin bisa sambil lalu, tapi ini sungguh mendengarkan. Be attentive. Jadi ada bedanya kalau dalam bahasa Inggris antara hear, mendengar, dan listen, mendengarkan. Jadi itu dua kata yang berbeda. Karena kalau mendengar itu bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi kalau Anda mendengarkan, ada intensi dari dalam diri Anda untuk mengapresiasi suara yang ada di luar diri Anda, dan cepatlah mendengarkan, bukan hanya mendengar. Jadi 3 latihan ini mungkin latihan sederhana, nanti kita bisa diskusi lebih dalam tentang ini. Saya pikir saya sudah bicara lebih dari 20 menit, maafkan aku. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Romo Joni untuk renungan dari firman Tuhan dan juga sharing-sharing Romo ya, yang sungguh bisa membuat kita semakin mengerti untuk bisa hening dan memiliki relasi yang begitu intim dengan Bapa kita, Babe kita di surga, kalau kata orang Betawi ya Romo. Baik, ini sudah ada 3 pertanyaan, langsung aja saya bacakan ya Romo Joni ya. Pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Anna Maria di Bekasi. Pater, saya masih suka kurang konsentrasi kalau mau berdiam diri untuk membuka hati, lebih fokus. Mungkin Pater bisa bantu arahkan sebaiknya saya harus gimana? Memang saya tidak bisa berdiam untuk hening lebih lama. Terima kasih. Mau saya bacain satu persatu tiga-tiganya dulu atau satu persatu, Romo? Boleh, silakan. Iya, jadi itu pertanyaan pertama ya Romo ya, dari Ibu Ana Maria Bekasi. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Teddy. Kalau Pak Teddy menanyakan, bilang terima kasih nih sama Romo, sudah dikasih pencerahan ya yang luar biasa. Dan pertanyaannya, masih belajar juga saya. pertanyaannya ini Romo, dengan mau duduk diam dalam keheningan itu, benarkah bahwa kita mau memberi perhatian pada Allah untuk mendengarkan suaranya? Dan hening tersebut menyangkut kesatuan jiwa, tubuh, dan roh? Itu pertanyaan Pak Teddy ya, Romo ya. Kemudian pertanyaan singkat dari Ibu Yani, Mo, apa itu solitude? Apakah ini berkaitan dengan doa ataupun cara doa? Ya, 3 itu dulu Romo ya, nanti ada lagi. Silahkan Romo dijawab, mau yang mana dulu? Mungkin saya jawab dari yang pertama, yang paling mudah. Guru rohani saya
Saya punya banyak guru rohani. Untuknya menjadi seorang romo kan itu, punya banyak senior yang bisa mendampingi dan menolong. Guru rohani saya pernah berkata, kalau kamu pikirannya lari-lari seperti monyet, jangan dilawan. Monyet itu kalau diikat tambah jadi, katanya. Ya benar juga ya. Kalau pikiran Anda suka lari-lari, jangan dilawan. Loh, kok aku mikir ini sih, kok aku mikir ini sih. Ayo, jangan berpikir. Kosongkan pikiran. Malah nggak kosong-kosong pikirannya. Jadi jangan Anda lawan. Biarkan monyetnya berlari sampai capek. Nanti monyetnya berhenti sendiri. Jadi kalau Anda pikir tentang dapur, Anda pikir tentang suami, Anda pikir tentang pekerjaan, Anda pikir tentang hubungan dengan teman-teman, biarkan dia berpikir dalam meditasi Anda. Yang penting Anda duduk tenang dan Anda sudah mohon kuasa Roh Kudus. Nanti sampai dia capek, nanti Anda akan kembali. Tidak mungkin pikiran itu tidak berhenti. Anda akan sadar bahwa Anda ada di mana. Anda duduk dengan niat apa? Anda duduk bersama siapa? Bersama Allah tentu saja. Dan nanti di depan Allah yang mencintai kita dengan segala kelemahan kita, nanti Anda akan dituntut. Oh Tuhan, aku tadi berpikir tentang sahabatku yang lama tidak kujumpai. Tuhan, aku mau mendoakan dia. Lalu Anda bawa kenangan manis itu tentang teman Anda di hadapan Tuhan. Tidak perlu banyak berkata-kata. Anda atur nafas Anda jadikan bahan monyet yang berlari tadi itu menjadi bahan doa Anda. Nanti Anda akan semakin mendalam syukurnya. Anda ternyata akan menggunakan monyet yang tadi sudah lari kemana-mana itu menjadi bahan doa Anda. Dan itu luar biasa, nasihat yang mengubah hidup saya, hidup spiritual saya. Jadi kalau saya pikirannya sedang lari-lari, biarin sampai capek sendiri, lalu nanti kita akan pelan-pelan kembali pada keheningan. Nanti kalau kita monyetnya udah capek kan kita akan hening sendiri. Pada saat itu kita akan menjadikan pikiran-pikiran tadi menjadi bahan dialog dengan Tuhan dalam keheningan. Tuhan, aku mau memberkati suamiku yang sedang bekerja saat ini. Tuhan, aku ingin memberkati istriku yang mungkin sedang jaga anak-anak. Tuhan, mungkin aku banyak kekhawatiran tentang pekerjaanku. Tuhan, tolong saya. Lalu itu akan jadi bahan doa yang mendalam dan sangat relevan dalam hidup Anda. Dan intimitas macam ini yang membuat kita itu merasa Allah itu begitu dekat dengan hidup kita. Jadi jangan takut kalau pikiran Anda lari-lari, jangan dilawan. Ikuti terus sampai nanti monyetnya capek, lalu dia akan duduk diam dan akan menjadi bahan doa bagi Anda. Itu yang pertama. Yang kedua itu benarkah bahwa kita dengan mau duduk diam dalam keheningan, benarkah kita mau memberi perhatian pada Allah untuk mendengarkan suaranya? Well, belum tentu juga. Kalau Anda diam saja, itu belum tentu bahwa Anda mengarahkan hati pada Tuhan. Kuncinya diam, hening, dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Makanya kan dalam Ekaristi, dalam prefasi kita, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, ya kan? Itulah doa. Doa itu adalah hati yang terarah pada Allah. Kalau tidak, mungkin kita hanya meditasi yoga, meditasi kundalini, meditasi-meditasi yang mungkin bahkan tidak sesuai dengan iman kita. Lalu apa bedanya kalau hanya hening? Hening artinya mengarahkan hati kita pada misteri yang terdalam, pada misteri Allah. Hening itu artinya menyatukan jiwa, mengangkat jiwa kita ke hadirat Allah, lalu membiarkan Allah bersabda dalam keheningan. Ya, memang mungkin jawaban saya sulit dimengerti sih, tapi kalau Anda praktekkan pelan-pelan, Anda akan mengerti apa yang saya katakan. Lalu apakah keheningan menyangkut kesatuan jiwa, tubuh, dan roh? Ya, ini memang perbedaan Aristotelian ya. Jadi kalau perbedaan Aristotelian yang banyak diikuti dalam teologi Thomas Aquinas, Santo Thomas Aquinas, kita melihat bahwa manusia itu adalah kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau salah satunya diambil, itu bukan manusia.
mayat. Ada tubuh, ada jiwa, tapi tidak ada roh. Ada jiwa, tapi tidak ada tubuh. Ya juga bukan manusia yang utuh. Jadi kesatuan tubuh, jiwa, dan roh itu memang definisi manusia yang sangat Aristotelian, sangat filosofis, dan banyak dipakai di dalam kajian teologi Santo Thomas Aquinas. Saya bisa bicara banyak tentang ini di lain waktu. Tapi intinya doa Kristiani bukan menyatukan tubuh, jiwa, dan roh, karena kita memang sudah bersatu, ya kan? Kalau salah satunya diambil, lain cerita nanti jadinya. Tetapi menurut saya kita menenggelamkan diri dalam lautan cinta dan kerahiman. Saya pikir itu definisi doa. Jadi alih-alih kita bicara tentang pemisahan tubuh, jiwa, dan roh, kita mungkin bicara tentang bersatunya realitas manusiawi kita dengan realitas ilahi, dengan realitas kerahiman Allah. Maka dalam catatan harian Santa Faustina, betapa kerap dan betapa sering itu ditemukan tulisan tentang aku menenggelamkan diriku dalam lautan kerahiman. Iya kan? Kalau Anda sempat membaca diary Santa Faustina, Anda menemukan kata-kata itu. Dan itu sangat Kristiani. Sangat Kristiani. Logika Kristiani, logika iman Kristiani, itu bukan manusia yang menentukan jalan sendiri. Itu agak berbeda dengan Buddhisme, ya. Buddhisme itu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Aku kalau mau bahagia, maka aku yang bertanggung jawab. Kalau kamu mau baik, maka harus buat baik, nanti dapat karma baik. Sangat logis Buddhisme. Tetapi iman Kristiani bukan iman Buddhisme. Tidak ada yang lebih baik. Saya pikir ini hanya pandangan yang berbeda. Pandangan iman Kristiani selalu ada ketergantungan antara Allah dengan manusia yang tidak bisa diceraikan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia selalu butuh kerahiman Allah. Itu inti ajaran iman Kristiani. Dan itu sebabnya hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Sang Putra turun menjelma menjadi manusia untuk keselamatan kita. Jadi kita tidak pernah lepas, kita selalu tergantung dari Allah. Maka doa dan keheningan itu membantu kita untuk kembali merasakan hubungan itu. Seperti yang Romo bilang, kita terbantu untuk merasakan relasi dengan Sang Aba yang mencintai tanpa syarat. Nah, semoga ini membantu. Jadi yang paling penting sebetulnya pengalaman mistik itu bicara tentang pengalaman dicintai luar biasa. Itulah pengalaman mistik Kristiani. Bahwa ada satu pribadi yang mencintaiku luar biasa. Kalau Buddhisme, dia bicara tentang enlightenment, tentang aku yang dengan usahaku memperoleh pencerahan bagi diriku. Oke? Ini berbeda dengan iman Kristiani. Maka itu sebabnya saya sarankan tidak mengikuti meditasi yoga, kundalini, yang belum tentu sesuai dengan konsep keheningan dalam tradisi iman Katolik. Itu pesan sponsor. Lalu yang ketiga, apa lagi tadi yang ketiga? Ketiga dari Ibu Yani, Romo. Apa itu solitude? Apakah ini berkaitan dengan doa atau cara doa? Yang Ibu Yani mengerti tentang solitude itu apa? Mungkin kita punya terjemahan yang berbeda tentang itu. Iya. Mungkin Ibu Yani bisa menjelaskan sedikit, open mic aja, Bu. Ya, silakan Ibu Yani di unmute. Daripada saya salah jawab. Iya. Saya belum ngerti, makanya nanya, Mo. Maksudnya, belum ngerti. Solitude itu terjemahan ya. Solitude itu kondisi sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Seringkali didefinisikan dekat dengan serenity, keteduhan batin. Ya, serenity itu mirip dengan solitude. Solitude itu lebih tentang kesendirian, lebih tentang apa? Lebih tentang keadaan dengan diri sendiri, solitude. Serenity itu lebih situasi innernya, situasi batinnya. Serenity itu damai sejahtera yang datang dari dalam, keteduhan batin. Itu serenity. Solitude itu seringkali
seringkali digambarkan seperti para pertapa itu sendiri gitu ya. Kalau serenity itu seperti rasa damai yang Anda dapatkan ketika Anda selesai berdoa, selesai meditasi, selesai adorasi, kan ada rasanya lebih plong gitu ya. Itu serenity. Ya, itu hanya istilah dalam bahasa Inggris. Semoga menjawab kalau itu yang ditanya. Ya, terima kasih Romo. Romo, ini ada Ibu Lisa yang raise hand. Jadi setelah Ibu Lisa raise hand, saya akan bacakan 3 pertanyaan lagi ya Romo. Setelah itu kita closing ya. Banyak betul pertanyaannya. Kita closing supaya teman-teman yang dari jauh Romo yang beda waktu dengan kita nggak terlalu malam kata Pak Gun. Sure. Ya. Silakan Bu Lisa di unmute. Langsung bicara aja Bu Lisa, boleh? Bu Lisa yang sudah raise hand di unmute. Bu Lisa. Malam Romo. Selamat Saya malam. mau tanya, Ya. kalau berdoa Romo malam, kalau suka ketiduran tuh bagaimana Romo? Nah, Bagus. Itu Anda beristirahat dalam kasih kerahiman Tuhan. Yang penting bangun lagi. Kalau nggak bangun Romo. baru repot. Nanti suami repot, tetangga repot kalau nggak bangun-bangun kan. Aduh. Jadi kalau doa sampai ketiduran, jangan salahkan diri Anda. Itu seperti seorang Anda bayangkan diri Anda seperti seorang anak yang dalam dekapan bapaknya, anaknya udah ngoceh, "Papi, hari ini saya begini, papi, hari ini saya pergi ke sana, saya pergi ke situ, saya ketemu dengan kawan A, B, C, D, E, yang judes, yang ini, yang baik, yang suka menolong. Papi, tolong nanti kalau ketemu teman-teman saya, papi ini," sampai anaknya capek ngomong lalu tertidur dalam dekapan bapaknya. Itu kan indah sekali. Itu sebabnya saya rosario tuh malam sebelum tidur. Jadi kadang doa saya juga nggak selesai kalau rosario itu, karena 50 kan, kadang sudah ke 23, 25, saya sudah cium bantal, hilang ke surga. Tapi motivasi saya sederhana, kalau besok pagi saya tidak bangun dan mati misalnya, maka kata terakhir yang keluar dari bibir saya adalah nama Yesus dan Bunda Maria. Indah kan motivasi saya? Iya kan? Makanya paling aman itu doa rosario malam-malam. Bunda Maria mana mungkin marahin kita? Orang kita terakhir manggil nama Bunda kok. bisa aja ya Romo. Ada temennya Bu Lisa berarti Romo juga suka ketiduran. Saya udah cerita di grup Kana. Saya punya grup pemuritan, tempat kita sama-sama belajar jadi murid untuk berdoa. Namanya Kana Community Indonesia. Itu grup yang saya dirikan. Itu lucu itu. Beberapa kali saya sharing di sana. Saya terinspirasi dengan seorang bruder Belanda yang sudah tua. Itu kalau doa rosario cepat sekali itu. Manik-maniknya geser cepat betul, lebih cepat dari doa koronka. Putarnya cepat sekali. Waduh, ini rosario apa pikir saya. Jadi saya satu kali mengendap di belakangnya itu. Ya ternyata dia doa rosarionya tuh di diskon Salam Marianya. Salam Maria sampai mati, amin. Salam Maria sampai mati, amin. Salam Maria sampai mati, amin. Waduh, enak juga ini kalau doa begini kan. Waduh, tapi ngeri sekali kalau hidup kita juga di diskon. Jadi saya nggak berani doa seperti itu. Jadi kurang lebih begitu ya jawabannya, Bu ya. Jangan takut, jangan merasa bersalah. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya, baik. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Albertus Yogyakarta, Romo. Hai, Pak Albertus. Pertanyaannya demikian. Romo, ketika kita berdoa dalam keheningan, ada begitu banyak keluh kesah hingga rasa syukur yang kita sampaikan kepada Bapa di surga. Namun kadang kita merasa belum juga masalah-masalah hidup kita terselesaikan dan dijawab Allah. Mungkin kita harus lebih banyak bersabar dalam keheningan juga, atau karena kita kurang fokus dalam berdoa. Dan memang harus bermeditasi secara lebih baik lagi atau gimana Romo? Mohon pencerahannya Romo, terima kasih. Seringkali ini juga jadi logika yang agak keliru dari filsafat timur. Biasanya tradisi kejawen itu niat ingsun gitu. Ya kan tahu ya, niat ingsun. Pokoknya saya niat, saya akan berpuasa, saya akan mute, saya lalu akan laku tapa, dan saya pasti mendapatkan apa yang saya inginkan. Oh, banyak sekali yang seperti itu.
Maka ini borderline sesuatu yang agak bertentangan dengan iman Kristiani. Karena di iman Kristiani sekali lagi bukan doa kita yang menyelamatkan kita, tapi kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, kasih kerahiman yang membuka semua pintu. Jadi bukan seberapa banyak Anda berdoa, seberapa fokus Anda berdoa yang akan menentukan dikabulkannya doa Anda atau tidak. Tapi seberapa Anda berserah kepada Tuhan. Saya pikir semua laku tapa yang dilakukan itu baik. Asal bisa membantu orang untuk pasrah. Bahasa Jawanya itu ada yang sulit diterjemahkan itu, sumeleh. Pasrah tapi tetap aktif mengusahakan. Jadi bukan hanya pasrah lalu delosor, lalu apa, lalu ya sudahlah, terserah Tuhan. Ya nggak gitu juga. Kita itu sumeleh itu sangat menarik, itu sulit diterjemahkan. Itu sumeleh itu dia pasrah pada kehendak Tuhan, tapi juga aktif mengusahakan semaksimal mungkin sesuai dengan daya dan talenta. Maka sekali lagi doa yang benar mestinya mengantar Anda pada sikap pasrah yang total, tapi di sisi lain mengusahakan sekuat tenaga dan tetap terbuka pada rancangan Allah dan tidak kecewa juga bahkan ketika doa Anda belum dikabulkan. Karena Tuhan bukan Sinterklas. Anda bisa lihat, dengarkan renungan saya di bulan lalu, 24 Juli di Daily Fresh Juice. Saya kalau tidak salah bicara tentang Tuhan yang bukan Sinterklas. Mungkin ada jawabannya lebih dalam di sana. Thank you. Ya, baik, terima kasih Romo Joni untuk penjelasannya ya, membuat kita semangat dan terhibur Romo supaya kita bisa pasrah tapi tetap semangat, bukan pasrah dan tidak melakukan apa-apa ya Romo ya. Yes, thank you. Iya, baik. Kita lanjut Romo dengan pertanyaan dari Bapak Ian Lumban, Raja dari Medan. Halo Medan, Pak Lumban Raja. Pertanyaannya adalah, Shalom Romo, kapan waktu yang tepat kita bisa merasakan keheningan batin untuk berdoa? Apakah pagi hari, subuh, atau malam hari jam 00.00? Masing-masing punya ritmenya, Pak Lumban Raja, Pak Ian. Masing-masing ada ritme hidup. Kalau Anda seorang petugas security, mungkin paling enak jam 12 sambil Anda keliling, meronda, mungkin itu jam yang paling enak untuk berdoa. Kalau Anda seorang suami, mungkin setelah Anda bangun pagi, sebelum Anda berangkat bekerja, mungkin itu yang paling menyegarkan. Anda masih punya cukup energi untuk mengisi batin. Kalau Anda seorang istri, mungkin pagi hari harus menyiapkan banyak hal, mungkin ritme yang paling enak justru jam 9, jam 10 misalnya, setelah semuanya beres. Tiap orang punya jamnya sendiri. Yang paling penting bukan jamnya, yang paling penting seberapa tinggi Anda mengangkat hati Anda kepada Allah. Pun di tengah kesibukan, Anda bisa kok merasakan keheningan. Banyak orang mengatakan bahwa di dunia kerja, Romo, hampir tidak mungkin saya merasakan keheningan batin. Oh, Anda bisa. Waktu Anda setelah selesai makan siang, mungkin Anda mojok sebentar di ruangan yang agak sepi, atau Anda duduk sebentar keluar, bukan untuk merokok, tapi untuk sebentar di bawah pohon, misalnya duduk saja, 3 menit saja, hening. Roh Kudus, di tengah hari ini, aku menguduskan diriku. Aku menguduskan pekerjaanku. Aku menguduskan keluargaku. Roh Kudus, aku menguduskan diriku. Aku menguduskan keluargaku. Aku menguduskan pekerjaanku. Itu sebabnya memang jam 3 dalam tradisi devosi kerahiman ilahi kita punya doa yang sangat powerful. Betul. Merinding saya kalau melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan pada saya sebagai imam Allah lewat devosi kerahiman ilahi. Merinding. Maka jam 3 misalnya Anda tarik nafas sebentar. Kalau Anda bahkan tidak sempat untuk doa koronka, Anda katakan doa singkat itu dalam kuasa darah dan air kehidupan yang mengalir dari lambung Yesus. Aku menguduskan diriku, aku menguduskan keluargaku, aku menguduskan pekerjaanku. Sebentar aja 1 menit keluar, cari angin. Masa bos Anda akan marah? Ya kan? Sebentar saja. Bahkan kalau Anda tidak sempat doa koronka jam 3,
please, Anda bisa doa ketika Anda sudah pulang, ketika Anda sudah berkegiatan selesai, Anda sudah bisa at peace dengan dirimu, Anda sudah mandi, sudah makan, Anda bisa kok doa koronka menggantikan yang jam 3 tadi. Lebih baik terlambat daripada tidak berdoa, toh. Ya. Jadi perlu kedisiplinan macam itu. Jadi sekali lagi ini poin. Jadi kalau Anda ingin berkembang dalam hidup rohani, harus disiplin. Tidak mungkin setengah-setengah. Tidak mungkin Anda ototnya akan kencang kalau Anda tidak sungguh berlatih setiap hari. Sama dengan hidup rohani. Jadi kalau you ingin berlatih, maka poin pertama saya tadi harus dicamkan baik-baik. Punya waktu khusus di mana Anda menguduskan diri Anda. Anda memanggil lagi Allah yang mengasihi Anda, Bapa, Bapa, Bapa yang Maha Rahim. Saya pikir demikian sharing saya. Mungkin tidak menjawab, mungkin menjawab. Baik Romo, terima kasih Romo. Romo, pertanyaan dari saya nih Romo nyambung ke situ. Kalau waktu heningnya itu pindah-pindah bagaimana Romo? Maksudnya kadang pagi, kadang sore, kadang malam sebelum tidur, tapi benar-benar hening itu gimana Romo? Saya sangat menganjurkan Anda punya waktu yang teratur. Itu Yang bagian sama dari ya Romo ya. ya, bagian dari melatih kedisiplinan. Kalau Anda mulai longgar terhadap jam yang Anda pilih sendiri, nanti akan longgar dalam banyak hal. Jadi saya tidak percaya dengan praktek yang permisif. Jadi kalau Anda ingin betul-betul melatih otot-otot rohani, ya Anda harus latihan. Jam tertentu Anda harus berhenti. Anda harus meninggalkan semua, punya waktu, ya sudah, saya sendiri menyapa Allah, atau dengan pasangan menyapa Allah. Jadi pasangan Anda, bagi Anda yang berkeluarga, juga sebaiknya mendukung Anda. Komunikasikan saja, Papa kita mau doa jam berapa, Mama kita mau doa jam berapa, kita konsisten di jam ini. Saya kenal satu pasangan suami istri yang luar biasa dari Yogyakarta, yang udah tuh kalau udah jam 10:30 gitu sebelum tidur, mereka seret anak-anaknya semua disuruh berlutut, berdoa, sampai ngantuk-ngantuk anak-anaknya 3 orang itu sampai teler-teler. Ya, pokoknya teler-teler pun dipaksa untuk berlutut. Suruh rosario tiap malam. Jadi Anda bayangkan itu. Hanya dengan demikian kita akan membiasakan anak-anak kita untuk punya otot rohani yang kuat. Jadi Anda tidak bisa katakan pada anak Anda, ya ini zaman kebebasan Romo, anak nggak bisa dipaksa. Aduh Tuhan Yesus. Ingat orang tua, Anda kalau mau anak Anda bertumbuh, Anda harus disiplinkan dalam doa, kitab suci. 2 ini pilar gereja. Jadi nggak bisa kita tidak membiasakan. Maka sekali lagi saya sangat menganjurkan Anda punya jam doa keluarga bersama-sama dan komit untuk itu. Matikan TV, kalau perlu matikan router internetnya, cabut kabelannya. Kalau perlu se-ekstrim itu, do it. Ya, mumpung anak Anda mungkin masih kecil dan masih muda. Ya, masih bisa diarahkan. Nanti lambat laun mereka akan mengerti mengapa mama dan papanya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Oh, kita sudah berdoa pun anak kita masih bisa bengkok kiri, bengkok kanan, belum tentu lurus jalan hidupnya, apalagi kalau engkau tidak berdoa. Oke, jadi untuk Anda yang betul-betul ini untuk benar-benar untuk Anda yang berkeluarga, please sediakan altar kecil di mana ada gambar kerahiman ilahi, di mana ada gambar orang-orang kudus, ada mendali wasiat, ada salib, ada lilin, pojok yang mudah dilihat oleh semua keluarga. Jadi semua keluarga akan terbiasa pada jam itu berlutut dalam doa di depan altar kecil itu. Ya, itu you have to do that. Kamu harus buat itu. Ini bukan saran. Amin Romo. Semoga. Iya. Amin. Semoga banyak yang bertobat termasuk saya Romo. Yeah. Baik, pertanyaan terakhir ini Romo dari Bapak Joel. Pertanyaannya adalah, ada lagi pertanyaan ya? ada, ini yang terakhir Romo. Tadi udah janji. Untuk sekedar menguatkan dari kata-kata Romo tadi tentang keheningan, menurut Santa Faustina, Allah tidak suka dengan jiwa yang bawel. Hal ini bisa dijadikan spirit untuk para devosan KKI kalau berdoa tidak perlu panjang dan bertele-tele. Oh, ini bukan, ini mohon maaf Romo, ini hanya pernyataan dari Bapak Joel. Dari BHSF 119. Ya, baik Pak, terima kasih.
Ya, terima Ya, kasih Pak Joel. Terima kasih banyak, mungkin Yoel namanya Pak Joel. Terima kasih. Santo Yohanes Kristotomus itu seorang pengkhotbah yang ulung. Maka dia dijuluki lidah emas. Dia menulis demikian. Berbicaralah hanya ketika berbicara itu lebih berguna daripada diam. Saya ulangi ya. Santo Yohanes Kristotomus yang jago bicara itu, dia mengatakan demikian. Berbicaralah hanya ketika lebih berguna bagimu dan bagi jiwa-jiwa, saat berbicara itu lebih berguna daripada diam. Artinya apa? Keheningan. Jaga hatimu, jaga lidahmu, buka telingamu, buka hatimu pada Allah. Semoga ini jadi definisi. Demikian seminar dari Romo Albertus Joni. Semoga semakin meneguhkan iman dan Tuhan selalu memberkati kita. Amin.